Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan membuka pelajaran kita dengan sebuah pantun. Ya, pernah dengar pantun? Ya. Dengarkan baik-baik ya. Pak Cani menanam tomat. Tomat ditanam, tumbuhnya lebat. Jawablah salam dengan cermat, karena kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi dan bertatap muka di ruangan belajar kita. Hari ini sebelum kita memasuki kepada materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Ya, semoga Alvino tidak hadir. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Ada modal sebuah gambar. Tahu nggak gambar apa? Gambar nomor 1 ini seorang anak yang lagi mengalami sakit. Sakit yang dialami dia adalah anemia. Anak ini sedang mengalami penyakit anemia sehingga mukanya terlihat pucat. Ini sakit tetapi masih sehat walafiat. Ya, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, mari kita lihat. Ada yang tahu nggak? Apa saja kira-kira gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah kita? Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Untuk menambah semangat kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu wajib dengan judulnya adalah Maju Tak Gentar. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita. Coba siapa yang membaca tujuan yang pertama ini? Siapa yang membaca? Ya, coba. Memulai pembelajaran ini siswa mampu memahami materi yang berkaitan dengan gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan baik. Ya, mari kita lanjutkan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia itu yang pertama sekali ada 2 faktor penyebab utamanya. Yang pertama faktor non keturunan dan kedua faktor keturunan. Ya, mari kita simak. Ya. Faktor non keturunan yang pertama ada yaitu anemia. Apa itu anemia? Rendahnya hemoglobin di dalam darah kita. Anemia ini sering disebut dengan penyakit kekurangan darah. Ya, kekurangan darah ini bisa terjadi pada orang dewasa dan juga bisa terjadi pada anak-anak. Seperti yang Bapak tempatkan pada gambar tadi, bahwa anak ini mengalami penyakit anemia. Ya, bukan apa itu hemoglobin. Iya, ini dia. Hemoglobin adalah siapa membaca? Kadar zat besi yang terdapat dalam darah. Iya, terima kasih. Hemoglobin adalah kadar zat besi yang terdapat dalam darah kita.
Apabila zat besi ini kurang di dalam darah kita, maka kita akan mengalami penyakit anemia. Ya, ciri-ciri orang terkena anemia. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya, coba lihat. Ini orang sedang bekerja, tetapi kelihatannya lemes dan ngantuk. Ya, ini dia ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada anemia yang pertama mudah lelah, dan yang kedua sering merasa pusing, ya, karena kekurangan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau dinamakan dengan hipertensi. Apa itu hipertensi? Ya, hipertensi adalah Terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga naiknya tekanan darah. Iya, tepat sekali. Hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga naiknya tekanan darah dalam tubuh kita. Ya, tekanan darah. Ya, ini dia akibatnya ada 3 macam. Ya, yang pertama ada stroke. Stroke ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan, dan gagal ginjal. Ya, akibat daripada tekanan darah tinggi yaitu gagal ginjal. Kalau jantung kita gagal, tidak bisa memompa darah, maka juga akan mengakibatkan kematian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau ada nanti ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Cara mengatasi segala gangguan pada organ peredaran darah ada beberapa cara. Ya, yang pertama bisa dengan berolahraga dengan teratur. Karena dengan berolahraga organ-organ peredaran darah kita, jantung kita bisa bekerja dengan baik. Kita bekerja. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD dulu. Kita akan mengerjakan LKPD. Silakan bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Ini ada bahan ajar. Ya, di bahan ajar ada semuanya. Nah, akan diisi sesuai dengan yang ada pada bahan ajar. Ya. Baca bahan ajarnya, isi di LKPD. Oke, kelompok 1 silakan maju. Inilah hasil uji nama gangguan pada organ peredaran darah. 1. Anemia. Penyebabnya rendah daripada peredaran darah. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan. Sekarang Gangguan darah. 5. Jantung koroner. itu faktor keturunan ya, faktor dan keturunan. Kemudian ada faktor keturunan. Faktor keturunan ada 2 macam penyakitnya. Yang pertama hemofilia dan yang kedua adalah thalassemia. Ya, itulah kesimpulan kita pada materi hari ini tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin berpesan kepada kalian, jagalah selalu kesehatan kita, jaga makanan, jaga minuman yang diminum harus selalu bersih. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita pakai dulu. Apakah dengan materi-materi ini pelajaran kita bisa menyenangkan? Alhamdulillah. Pada lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikumpulkan dulu. Ya, baik. Pada hari ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.